Selamat datang lagi di Nadinet. Hai, kenalin nama gue Dina, anak ketiga. Aku Dita, anak kedua. Dan Aku Nana anak pertama. yeay! Oke. Melanjutkan series kita di bulan ini yang mana gue akan mencari cerita paling horor menurut gue yang akan di-rating sama adik dan kakak gue di sini. Oke. Dan disclaimer, horornya di sini tuh nggak semuanya tentang hantu. Nggak semuanya tentang hantu. Sebenarnya nggak ada yang tentang hantu. Saat ini gue belum nemuin hantu yang paling serem. Maksudnya jadi gue nggak akan gue ceritainnya itu. Mungkin ini sekarang tuh horornya tuh lebih kayak creepy, serem bukan hantu ya, pokoknya ya. Tapi nggak cringe. Oke. Disclaimer, gue nggak tahu ceritanya ya. Ya, mereka juga nggak ada yang tahu. Jadi mereka akan Cuma kakak dengar gue yang pertama tahu. kali terus mereka akan ngejudge terus nge-rate. Oke? Oke. So without further ado, let's go. Cerita Pertama. Toilet umum. Ya. Hari ini pulang malam. Gue itu sebel banget sebenarnya kalau pulang malam. Serba salah. Dan kendaraan motor itu susah banget didapat karena rumah gue itu memang agak pedalaman. Rumah Nina yang biasa gue tumpangin kalau gue balik malam itu pas banget lagi nggak bisa karena orang tuanya yang dari kampung lagi main. Jadi mau nggak mau gue harus balik. Setelah turun dari bis, jalan yang biasanya gue lewatin itu gue rasa itu lebih sepi dari biasanya. Dan lampu jalanan pun redup dan ada yang kedap-kedip. Ekor mata gue ngeliat sesuatu, ada yang gerak, terus refleks gue nengok. Terus gue lihat ternyata itu tikus. Tapi saat sepersekian detik gue lihat tikus itu, ekor mata gue ngeliat ada orang yang lagi ngikutin gue. Gue berusaha diam aja, gue jalan lebih cepet, dia juga jalan lebih cepet. Gue akhirnya lari sampai akhirnya gue lihat ada toilet umum di taman perumahan. Lalu gue coba ngunci diri gue di situ buat ngumpet. Gue ngos-ngosan tapi gue berusaha tenang sambil ngedengerin apakah ada langkah kaki yang masuk untuk memastikan gak ada orang lain yang masuk ke toilet ini. Gue tunggu 5 menit, 10 menit, gak ada suara, tapi gue coba menunggu lebih lama. 1 jam, 2 jam, sampai gue yakin orang itu benar-benar pergi dan gak ngikutin gue ke kamar mandi. Setelah 3 jam gue di sana, gue coba keluar. Tapi tiba-tiba pintu nggak bisa kebuka. Pas gue lihat ke atas, ternyata pintunya ditahan oleh tangan orang yang tersebut, yang ternyata dari tadi ada di atas sekat toilet di toilet sebelah. Itu doang. Itu cerita pertama. Nggak serem sih, creepy aja. Iya kan? Jadi Tapi masa dia nggak nge ya? Ya dia nggak nge. Soalnya mungkin itu sekatnya agak tinggi, terus dia fokus sama cuman ngedenger suara-suara kayak mereka dia ngikutin gue nggak ya gitu kan biasanya, terus dia nungguin terus tiba-tiba nggak ada dia nunggu tapi dia nggak lihat ke atas sih. Pas dilihat ke atas ternyata pas dia mau buka terus tiba-tiba nggak bisa dibuka, pas dia ngeliat ke atas ternyata orangnya tuh lagi nungguin dia di situ sambil nutup pintunya, jadi dia nggak bisa kebuka. Creepy banget, sumpah. Ya, Gue langsung teriak, orang tinggal loncat doang nggak sih ke bawahnya ya? awalnya langsung apa yang nge-smurf gitu. Iya. Serem banget kan? Berapa nilainya? Kalau gue memposisikan diri gue di perempuan itu sih, Gila itu serem banget sih. gila gue pasti pingsan itu. Tau gak sih gue ya, sekedar FYI, jadi gue kan gue kan nyari cerita ini kan. Terus gue tuh tiba-tiba kan di kamar gue itu ada lemari guys. Jadi gue tuh setiap malam abis sholat, abis bangun tidur tuh pasti gue selalu ngeliat ke atas lemari itu karena gue takut. Gue kan kebayangin ada orang lagi duduk terus ngeringai gitu. Gue bilang ini emang gak bagus gue nih nyari-nyari film horor kayak gini. Soalnya gue penakut kan, gue udah pernah bilang sama kalian. Jadi gue bilang astaga ini salah banget sih gue nih. Kasih gue gak ngebayangin ada di posisi ceweknya sih. Aduh.
Iya ya, tiba-tiba di atas gitu. Itu kan dia tinggal loncat aja. Wah, kita udah nggak bisa gerak Udah nggak bisa soalnya. kemana-mana itu sih, udah parah. Iya, soalnya rumahnya tapi sempit. ceritanya berhenti di situ. Dia cuma ngeliat, terus orangnya tuh kayak nyering. Kenapa sih ceritanya nggak sampai ada kelanjutannya? Ya justru karena itu. Yang kayak di situ kemarin yang seremnya. cerita horor yang kemarin yang bapaknya Tapi di situ nggak sih seremnya? Jadi kayak lu tuh bener-bener left hanging gitu loh. Jadi lu bisa mikirin sejuta kemungkinan apa yang bakal kejadian sama itu orang gitu loh. Overthinkingnya bisa lebih jauh Iya, ini betul. ya. Jadi itu memang seninya tuh di situ guys. Jadi berapa nilainya? Gue kira mah horor-horor hantu. Kalau horor-horor hantu mah Soalnya kan kemarin si Dina bilang dia nggak skeptis Nun. Kalau Iya. seandainya gue cerita-cerita horor, kemarin yang cerita setan aja yang ada suami nyeringai apa coba ngomongnya? Itu kan ada yang ngomongin gitu. Jadi gue nilai coba gue mencari 9,5 dari 10. Enggak, soalnya gue nggak bayangin ada di posisi ceweknya gitu. Kayaknya gue ngerasa pasti hidup dan mati gue kan berakhir ditentukan oleh 5 menit nih orang ke depan. Orang mau ngapain ya kan? Oh, kayaknya traumanya kalau Jadi- emang jadi cuma 9,5. enggak, gue jadi enggak ngebayangin. 9,5. Entah gue keluar 8, nilai dari gue 8. entah gue keluar hidup pasti gue punya traumatik yang amat sangat, pasti kan gue bakal diapa-apain Iya. juga kan, jadi kayaknya Tapi gue pengen tanya deh sama kalian tuh kalau seandainya lagi ke toilet umum, kalian tuh pasti ngeliat kayak sekitar kalian gitu nggak sih? Gue tuh selalu ya, gue ngeliat ke atas, lihat ke bawah, terus kalau biasanya gue tuh ngeliat bayangan-bayangan gitu loh. Soalnya gue pernah dengar juga nih cerita. Jadi ada orang, jadi cewek itu tuh lagi di dalam toilet. Nah terus tuh dia ngeliat ada, jadi kan dia toiletnya di sebelah nih. Kan kalau toilet duduk itu kan kita bawah nih, itu kan biasanya nggak ketutup kan. Jadi kita bisa lihat tuh di bawahnya tuh ada ya, cuma ada sepatunya lah, maksudnya ada bayangannya. Nah ini tuh dia ngeliat sepatunya ngarah. Jadi ini sebelahnya. Nah dia tuh sepatunya tuh jinjit, terus ngarah ke dia gitu. jadi sepatunya kesannya orangnya lagi kayak gini gitu. Iya, tapi nggak ada orangnya. Jadi cuma sepatu doang. Iya, dia tuh ngeliat sepatunya sebenarnya. Dia ngeliat sepatu, dia nggak ngeliat orangnya, tapi dia lihat sepatu dan dia tuh takut banget nengok ke atas. Ya, karena lo kan bakalan tahu kan sebetulnya gitu kan. Kalau gue pernah dengar juga ada cerita kayak makanya gitu. gue kalau gue pribadi ya, gue kalau toilet umum paling toilet mall. Iya, tapi toilet mall biasanya kayak Rame, gitu. tapi kan rame. Gue kalau toilet kayak toilet taman gitu-gitu, jujur gue enggak sih, gue lebih baik nahan. Iya sih, benar sih. Soalnya Benar satu sih. kayak jorok bau gitu kan, terus kayak yang ya gitu deh, gue enggak sih. Gue kalau ke toilet mendingan ditemenin. Sumpah, even di kantor pun. Saya kan apalagi kalau pup di kantor kan. Iya. Jadi kan sistem lampu toilet kantor itu kan dia kayak Automatic light. otomatis gitu kan. Jadi kalau udah berasa 5 menit kayak 5 menit atau pintu masuk toilet yang nggak kebuka tuh dia bakal mati. Dan itu tuh otomatis. horor banget. Gue pernah, untung gue minta anterin teman, jadi teman kantor gue cuma tinggal ngebuka nyala lagi gitu. Itu kalau gue sendiri gue langsung kayak Oh gitu ya, sekarang udah makin canggih ya. iya di kantor gue Saya nggak punya kantor guys, jadi saya nggak tahu. Saya udah 5 tahun tidak punya kantor. kayak gitu. Takutnya tuh karena kita nggak tahu Iya, benar. bakal kejadian apa gitu. Parno banget sih. Apalagi lagi pupuk, nggak bisa kemana-mana. Iya, benar. Apalagi belum kelar masih di ujung, mau bangun gak enak. Iya. Aku paling gak suka setelah Oke. pupuk di kantor. Oke, berarti lumayan tinggi nih guys. Cerita kedua. Selanjutnya. Ini ceritanya pendek. Kucingku, Luna. Gue punya kucing, namanya Luna. Kebiasaan dia tuh suka banget ngejilat jari gue saat gue tidur. Setiap malam. Pokoknya setiap malam tuh dia selalu ngejilatin jari si orang ini. Seperti malam sebelumnya, gue kebangun sama jari gue yang lagi dijilat sama Luna. Gue gak marah, gue cuma tarik aja tangan gue ke deket dada gue dan berusaha tidur lagi. Tapi saat gue mencoba kembali untuk tidur, gue dengar ada suara tetesan air. Gue coba cek ke kamar mandi buat ngeliat apakah kerannya agak kebuka, tapi ternyata enggak. Terus gue balik lagi ke tempat tidur gue, tapi suara tetesan air itu masih ada. Sekarang gue coba ke dapur untuk mungkin suaranya tuh dari keran yang ada di wastafel dapur. Ternyata bukan. Terus gue balik lagi ke kamar, tapi suara itu masih ada. Kali ini gue coba dengerin suaranya dari mana. Ternyata suaranya dari dalam lemari gue. Dan pas gue buka lemari gue pelan-pelan,
Ternyata di sana ada Luna, kepalanya hancur terkoyak. Gue kenal karena dari kalung yang gue kasih. Lalu gue kaget, lalu gue balik lagi ke kasur gue. Dan di situ gue dengar ada suara dari bawah kolong kasur gue yang bilang, yang bisa ngejilat jari itu kan bukan kucing doang. Oh. Gitu. Menurut lo ini setan apa enggak? Gue pas gue dapat cerita ini gue ngerasa jadi ini sebenarnya setan atau ini tuh psycho yang kayak Kalau gue lebih percaya ke psycho sih. Setan nggak mungkin bisa ngancurin pala kucing. ya. Iyalah. Tapi Iya. kan kita juga banyak dengar cerita kayak I setan don't tuh. believe it, I'm so sorry. Iya, Setan Iya. tidak bisa menyakiti. Ya, jadi yang ngebangunin itu cewek, yang ngejilat jarinya itu bukan. Tapi kan pasti kalau kucingnya. lidah manusia kan kelihatan ya. Nah, maka Soalnya dari kan itu. kalau lidah kucing kan kayak ada keras, Itu kayak dia, ada makanya gue tajam-tajamnya tuh gitu ya. makanya kan? cerita ini gue temuin tuh gue jadi kayak bingung. Ini tuh sebenarnya psycho Nah. orang psycho atau setan? Gue makanya gue menanya sama kalian. Kalau gue lebih percaya kalau ini orang psycho. Kayak atau enggak ya penguntit atau ya stalker. Soalnya kelihatan dari kucingnya ya kan. Jadi ternyata tetesan air itu tuh darah yang netes dari tubuhnya si Luna yang dibunuh. Nah, Terus yang Nah, itu gue lebih percaya kalau itu tuh orang. Kayak orangnya udah orang gila aja. Soalnya keadaan kucingnya palanya hancur, mungkin Iya. dipukul pakai palu Iya. atau apa ya kan. Ngejilat kalau setan kayaknya. Tapi kan lo kan pada melihara kucing nih. Jilatannya kan beda kan ininya kan. Tapi mungkin karena lagi tidur kali. Iya, Jadi bener anggapnya kali ya. apa sih ini basah-basah, oh Luna kali, makanya dia langsung kayak cuma narik gitu. Iya. Karena dia tuh udah hampir tiap malam kayak gitu tuh kayak udah kebiasaan aja, kayak udah jadi rutinitas sih kalau menurut gue. Gitu jadi tidur kita kan juga kayak gitu kan pasti nggak nyadar. Kalau untuk setan sih gue rasa enggak sih ini mah. Bukan ya. Terus Bukan gimana menurut setan. lo? Serem apa enggak? Seremnya rate-nya berapa? Kalau gue ini 7. Ini Dina sekarang ini ya baik banget sama nilainya. Episode pertama lihat dong. Nggak, soalnya kalau yang lama Dina tuh ngasih nilai gue 0 guys kalau kalian inget. enggak nol. Iya 0. Satu nggak sih? Enggak satu kayaknya. Oh, Enggak, soalnya kalau yang pertama itu bener-bener gak serem, cuma suami begitu. So kalau ini kan ceweknya kan juga dengan gitu kan dia antara ada hidup dan mati juga ceweknya ya. Kalau kucingnya mati. iya. Gitu kan. Tapi ceweknya cool juga ya, ngeliat part kucingnya palanya hancur cuma balik lagi lagi. terus dia ketakutan. Pas lagi ketakutan, iya kalau gue sih Pas nyalain ketakutan. lampu gue Iya. ya minimal Pas ketakutan iya gitu. Terus Cewek-ceweknya yang cool. bisa ngejilat kan ya. Setidaknya nelfon temen gitu kan. Iya. Atau nggak Cuman nyalain ini- lampu kabur lah. Cuman ini emang pace ceritanya emang cepet Iya banget sih, sih. emang kayak- Nuna berapa nilainya jadinya? 8 masih. Wah, Nuna baik banget sama aku tuh dari kemarin. Beda Soalnya banget tuh sama kamu. Bener-bener kaget banget Kak. Kalau kucing gue kirain ceritanya tentang apa ya. Iya, gue kira kucing yang jadi setan. Kucingnya malah palanya hancur. Waduh. Gue kira malah. Tapi kalian tuh punya ini gak sih? Gue tuh ya ampun, gue tuh bener-bener nih nyari cerita horor ini. Gue tuh bener-bener kayak masuk ke dalam lubang kelinci, tau gak sih lo, bener-bener gak ada ujungnya. Jadi Gue tagihan. jadi gue tuh jadi tahu ada urban legend Korea. Lo mau denger gak? Ada satu cerita urban legend Korea. Tapi dari yang gue tahu ini nih, mereka tuh agak bingung apakah ini urban legend Korea atau ini urban legend Jepang yang sebenarnya terus dinaturalisasi sama Korea. Ya pokoknya urban legend itulah. Iya. Ya, lo mau denger gak? Satu aja gue ceritain sama kalian. Simpelnya tuh gini, jadi ada perempuan SMP SMA lah, makanya masih sekolah gitu. Nah dia tuh ngerasa dia tuh jelek banget deh. Dia tuh kayak, soalnya kan ya lo tau lah orang Korea, Ya kan orang standar Jepang, cantikannya terus mereka tuh kalau jelek tuh kayaknya perempuan juga kan. Jadi kayak dia tuh nanya-nanya sama temennya, kok lo bisa sih pada cantik, kok bisa sih pada cantik. Oh gue tahu, gue sebenarnya punya, gue mau kasih tahu lo nih caranya supaya lo bisa cantik gimana, yaitu dengan cara lo mandi pakai biji wijen. Lo tau biji wijen ya? Tahu. Sesame seed, tau kan lo? Yang biasanya kok Iya, kalau pokoknya lo tau lah ya.
lo berendam aja di situ, lo mandi 3 kali sehari. Pokoknya kalau bisa berendam lebih lama tuh lebih bagus. Oh, oke. Oke deh, kalau kayak gitu coba ya Itu gue harus coba. beli dalam jumlah yang banyak banget. Jadi dia bener-bener kayak ya namanya juga anak muda ya. Maksudnya kalau kita kan udah tua, ya udahlah kalau emang kita jelek ya udah gitu kan, kita nerima aja gitu. Muka aku jerawatan Bodoh aja ya udah bodoh gitu. amat gitu kan. Nah, tapi kan ini kan kalau waktu kita zaman SMP, SMA gitu Iya kan. sih. Jadi kayak bener-bener tuh cantik tuh harus gitu. Kita nggak boleh jelek gitu kan. Nah, akhirnya tuh cewek tuh dia tuh beli banyak banget sesame seed. Terus dia bilang sama mamanya, "Mama, nggak usah nyariin aku ya, pokoknya aku ada di kamar, aku bakal ngelakuin hal yang pokoknya penting lah tapi nggak bisa diganggu. Jadi pokoknya mama tenang aja, aku ada di kamar, nanti kalau seandainya mama emang mau nyuruh aku makan, nanti kalau aku bisa aku nanti makan, pokoknya nanti mama nggak usah nyariin aku, pokoknya aku ada di kamar deh," gitu kan. Nah, terus anak itu akhirnya masuk ke kamarnya, terus dia menuhin bathtubnya pakai sesame seed, terus dia akhirnya mandi di situ kan, dia berendam, ngaca, tidur di situ. Pokoknya tuh dia bener-bener bener-bener menghabiskan waktu. Pokoknya gue harus cantik, jadi gue harus makin lama nih mandi di sesame seed itu. Hibernasi jadi kamar mandi. Literally hibernasi. Nah, terus ibunya datang ngetok pintu. "Gimana? Udah selesai belum? Ini kamu mau makan nggak? Mama udah nyiapin makanan." "Enggak, Ma, nggak apa-apa. Aku nggak lapar." "Udah, nggak usah," gitu kan. Terus ya udah, mamanya turun lagi ke bawah. Terus sehari, 2 hari, terus mamanya nih anak kok nggak keluar-keluar rumah, nggak keluar-keluar kamar gitu kan. Nah, terus tiba-tiba anaknya tuh nangis, kejer, wah gitu kan, histeris. Mamanya tuh kaget kan, ini anak kenapa nih? Lari ke atas, pas dia lagi lari ke atas, diketok-ketok, kamarnya, kamu nggak apa-apa, Ma, aku nggak apa-apa. Tapi dia sambil ini histeris kan, sebagai orang tua kan kayak nih anak ngapain nih? Kok dia sambil nangis, ketok. Udah akhirnya ibunya tuh manggil bapaknya, "Pah, itu anak udah nggak bener. Coba dibuka aja deh tuh pintu kamarnya." Soalnya dia tuh tadi dia nangis histeris gitu kan. Terus akhirnya didobrak sama bapaknya. Terus itu jadi setiap pori-porinya anak itu isinya sesame seed, terus dia tuh lagi ngeluarin biji-bijian dari pori-pori kulitnya gitu. Di muka doang atau Di seluruh tubuhnya kan dia pakai di bathtub. Jadi tuh dia lagi kayak mengeluarin itu pakai pincel gitu kayak gitu loh. Jadi dia tuh dibohongin sama teman-temannya yang bilang, tapi dia tuh percaya. Ya well, itu urban legendnya orang sana sih kayak gitu. satu, jangan terlalu berlebihan. Ya, tapi serem banget gak sih? Lo ngebayangin gak sih itu setiap pori-pori tuh isinya sesame seed, terus harus ngeliat gitu. Berasa strawberry. Iya benar, strawberry. Jadi tuh banyak banget urban legend. Kalau kalian pengen gue coba cari urban legend, itu banyak banget sih. Kalau di Indonesia tuh urban legend tuh kayak kuntilanak, kayak leak, kayak pocong gitu-gitu sih. Tapi kalau di sini nggak. Kalau di luar negeri tuh kayaknya emang lebih nggak ada setannya gitu nggak sih? Iya. Sadako itu sebenarnya kayak Jepang kebuatan kan, kayak buatan juga kan kalau filmnya Sadako, Ring ya, apa ya, filmnya itu urban kan? legendnya kayak gitu deh. Sadako. Oke. Kita lanjut ke cerita terakhir. Baca sih. Penasaran. Sorry. Cerita 3. Rumah nenek. Ini kayak tema kita gini excited dia tau. Iya, kayaknya. Dia tuh suka banget ngulik sampai lanjutkan semangat kan. Rumah nenek. Gue lagi libur semesteran dari kuliahan gue dan gue malas pulang karena gue mau ngambil kerja part time di sini. Dan rumah nenek gue dan kampus gue itu di satu daerah. Jadi gue lebih milih buat tinggal ke rumah nenek. Nenek udah lumayan sepuh, umurnya 75 tahun dan dia juga tinggal sendiri. Dia emang diurus sama tante gue, tapi dia tuh gak tinggal bareng sama nenek. Jadi biasanya tuh cuman pergi pagi, pulang siang. Jadi gue memutuskan buat nemenin nenek deh selama liburan ini. Lumayan kan daripada harus sewa kosan. Pas datang ke rumah nenek, gue ngasih tahu rencana gue buat tinggal di sana. Nenek bilang ada 10 peraturan yang harus diturutin. Dan beliau mulai bacain. Pertama, tidak boleh bersiul malam-malam. Kedua, nggak boleh main piano malam-malam. Tidak boleh buka payung di dalam rumah. Ini oke lah ya, semuanya karena kita tahu bersama ini pamali lah di keluarga kita kan juga kayak gitu. Jadi udahlah oke. Tapi makin lama peraturannya makin aneh. Seperti
Selalu siapin makanan sebagai sesajen di rumah untuk roh penjaga rumah. Dan kalau malam pintu tiba-tiba terbuka, jangan ditutup lagi. Hal yang sama juga berlaku untuk pintu gudang di kamar atas. Dan selalu siapin sepiring garam di sebelah meja kamar. Gue agak bingung, tapi ya udahlah ya, mungkin memang nenek itu hal yang nenek percaya. Malam itu saat gue tidur, tiba-tiba kamar gue tiba-tiba kebuka pintunya. Tapi gue pikir dalam hati, mungkin ini nenek lagi ngetes gue nih. Dia ngetes gue nih beneran ngejalanin peraturan di rumahnya atau enggak. Dan gue juga ngerasa gue capek banget, ya udahlah. Jadi gue biarin aja itu pintu kebuka. Dan hari-hari berganti seperti biasa sampai kemarin malam. Gue dengar suara siulan. Penasaran, gue keluar. Mata gue ngeliat ke lantai 2 dan gue ngeliat kamar gudangnya kebuka juga. Tapi gue acuhin karena inget peraturan nenek. Dan gue pergi ke kamar nenek. Di dalam kamar nenek ketakutan sambil lempar-lempar garam ke sekitarnya. Terus gue nenangin nenek. Tenang nek, tenang. Terus nenek bilang, kamu dengar suara siulan juga? Nenek takut, dia pasti marah. Nenek takut dia akan marah lagi. Gue coba nyalain lampu sambil mencoba nenangin nenek. Tapi pas gue lihat tangan nenek tuh ada lebam biru-biru. Dan malam itu gue mutusin buat tidur sama nenek. Besoknya gue telepon tante gue dan ceritain hal semalam. Tapi tante itu bilang itu mungkin karena penyakit Alzheimer-nya nenek. Nenek mah udah tua, biarin aja lah, dia mah udah gak bisa bedain mana halusinasi, mana yang kenyataan. Emang selalu kayak gitu, udah diemin aja. Gitu. Terus dan malam ini gue dengar suara siulan lagi. Gue keluar lagi pelan-pelan dan sekarang gue mengintip keluar pelan-pelan dan gue lihat ada bayangan di dapur dan itu seorang laki-laki. Kenapa gue yakin itu laki-laki? Karena kakinya nginjek tanah. Jadi itu pasti manusia. Jadi gue telepon polisi. Terus polisi itu ternyata nangkep orang itu. Ini yang epic. Ternyata selama ini laki-laki itu tinggal sama nenek. Dia tahu kalau nenek itu tinggal sendiri. Terus dia pura-pura buat jadi roh penunggu rumah, tapi dia tinggal di situ. Makanya kenapa di kulkas itu harus selalu ada sesajen itu buat makan orang itu. Kenapa nenek nggak boleh kalau pintu kebuka nggak boleh ditutup lagi? Karena orang itu tinggal di situ. Jadi semua make sense. Malah jadi ada splatter. Iya, Serem banget ya. iya kayak yang video yang ada, tau nggak lo yang video yang di YouTube tapi dia orang luar gitu, yang dia selalu ngerasa kayak makanannya jadi cepat habis gitu-gitu, terus dia install kamera CCTV. Ternyata. Jadi ternyata pas orang itu tidur, ada orang di atap rumahnya atau di mana gitu ada orang tinggal di situ. Tadi tuh jadi dia tuh emang tinggal di dalam, jadi kayak di gudang gitu. Enggak, kalau yang cerita gue tuh kayaknya dia kayak di loteng, kayak di atap-atap gitu. Jadi kalau orangnya tidur atau orangnya pergi kerja dia turun mandi, makan ini itunya dia, nonton TV. Nah nanti jadi dia tuh udah tahu kapan tuh orang pulang, jadi dia ngumpet lagi. Malamnya dia kayak creepy banget kayak gitu. Iya makanya si ceweknya juga bilang kayak makin lama tuh makin aneh, tapi harus nyiapin sesajen di dalam kulkas itu buat makannya si orang itu ternyata. Mungkin karena neneknya udah tua dan penyakitan dulu kali ya. Betul, neneknya kan tinggal sendiri juga. Untung aja tuh orangnya ketemu akhirnya tuh. Tapi gila serem banget ya sih. Terus kenapa nggak boleh siul ya? Tapi dia siul gitu. Iya, nggak ngerti dia tuh. Mungkin itu karena neneknya aja. Mungkin karena neneknya tuh tahu kalau seandainya nggak boleh bersiul, jadi yang bersiul itu cuma boleh si rohnya aja tuh, which is si cowok itu. Dan taunya kalau siul pasti tuh orang marah kan, kata neneknya gitu tadi kan. Dan ya mungkin karena lebam-lebamnya itu mungkin karena orang itu nyakitin si neneknya juga. Tapi neneknya tuh neneknya itu percaya banget kalau itu ternyata ya mungkin karena dia Alzheimer, iya udah tua. Gimana kenapa tinggalin sendiri ya? Ada tantenya ya kasih orang kayak ngejagain ya. Dan anak-anak itu jadi kayak udahlah emang mamanya sakit. Jadi kayak malah cuek banget ya. Kayak lebih sedih jadi sumpah jadi neneknya deh. Jadi nggak suka ngebayangin. Iya, jadi ngebayangin anakku kalau anakku nanti gitu gimana. Iya, tapi menurut lo gimana ratingnya?
Kalau gue pribadi gue 6 sih, karena gue 6 udah ya? pernah lihat. Lo udah pernah denger Kejadian- ya, jadi lo kejadiannya, udah jadi- aware Jadi ceritanya. gue Oke, udah fair. enggak, gue nggak aware. Gue pikir emang arwah-arwah gitu, tapi pas Hmm. tahu endingnya begitu, gue langsung Iya. kepikiran sama CCTV yang gue lihat itu, yang gue Iya. pernah lihat itu, soalnya Mm-mm. kayak gitu, ih creepy banget. Ya gue juga Bayangin, mikir tuh pas ada orang lain pas tinggal gue di baca- rumah kita, terus kita Uh-uh. ketahui makan pas gue makanan. baca Oh, pertama-tamanya oke nih, mungkin emang beneran setan gitu kan, gue udah bersiap-siap, tapi ternyata wah plot twist manusia banget. juga. Iya, ternyata tinggalnya di gudang berarti ya. Tinggal di Kalau dia gudang, langsung ya. real ada di Makanya gudang. rumah jangan gede-gede guys. Iya benar, secukupnya aja. kalau lo gimana, Nun? Kalau gue 7 sih. Oke guys, jadi gimana guys cerita hari ini yang saya Jadi gimana guys? yang saya bawakan hari ini? Di rating sama Mbak Nana sama Dedina sih oke lah, di atas 5 semua nih hari ini. Yeay. Tapi saya akan tetap melanjutkan sampai 1 bulan untuk mencari cerita-cerita horor dan yang akan di rating. Dan acara ini nih aku pengen kasih nama Horror Showdown. Jadi Horror showdown. ya dimana saya menceritakan cerita-cerita horor, jadi namanya Horror Showdown. Oke? Kalau kalian punya cerita-cerita seram yang mau bantuin saya untuk mencari cerita horor, kalian bisa email ya, dan yang emailnya tuh ada Ada di di link deskripsi di di bawah. bawah. Jangan Oke. lupa untuk like Subscribe, dan komen. Segitu dulu. ketemu lagi. Bye.